Bapa, inilah aku. Lihatlah kerinduan hatiku. Ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Tahbiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu, segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hati-Mu yang menerangi gelapnya dunia. Ku bawa terang-Mu di dalam hidupku, kemuliaan-Mu Tuhan selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Pelaku firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu.
pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi pelaku firman-Mu. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita itu. Saudara, kita bangkit diri bersama-sama. Kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Shalom Aleichem. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita beri kemuliaan bagi Bapak yang bersama-sama dengan pujian ini. Atas segala yang terjadi dalam kehidupan ini, kita memuji Dia. Haleluya, Allah. Amin. Atas segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Yahweh. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, haleluya.
ucapan syukur. Pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pagi ini kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi juga setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Tuhan memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu pagi ini demi nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleihim. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul kuasa kanak-kanak. Apa yang dimaksud dengan kuasa kanak-kanak? Yang dimaksud dengan kuasa kanak-kanak adalah sebetulnya anak kecil itu mempunyai kuasa. Tanpa kita sadari, sebetulnya kita terkadang melakukan sesuatu di bawah kuasa seorang anak. Untuk itu, sebagai awal ayat yang saya sampaikan, mari kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, pada saat itu sambil menanggapi, Yeshua berkata, Aku mengaku kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyingkapkannya kepada kanak-kanak. Ini membicarakan tentang penyingkapan tentang Tuhan. Tuhan lebih concern, lebih perhatian terhadap kanak-kanak daripada terhadap orang yang pandai dan orang yang apa di sini dikatakan? Orang yang bijak. Orang yang bijak, orang yang pandai itu orang yang sudah dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kanak-kanak itu sebetulnya punya kuasa. Apa yang diungkapkan di sini bahwa waktu penghakiman, Yahweh menyingkapkan rahasia tentang dirinya dalam wujud manusia kepada kanak-kanak, dan itu terbukti. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada saudara. Kenapa Yahweh menyingkapkan rahasia tentang dirinya dalam wujud manusia kepada kanak-kanak, dan itu memang sudah terbukti. Sebetulnya kepedulian orang tua terhadap kanak-kanak itu bersifat naluri. Bukti bahwa Yeshua itu Yahweh terhadap orang yang secara rohani bersifat seperti kanak-kanak, kecuali apabila orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang melanggar firman. Ada orang tua yang seharusnya memberikan bimbingan kepada anaknya, tetapi justru orang tua menelantarkan anaknya, membuat susah anaknya. Ini bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik adalah orang tua yang membimbing anaknya. Karena itu kitab suci pernah mengajarkan kepada kita di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, Bapak-bapak, janganlah membuat gusar anak-anakmu,
supaya jangan menjadi tawar hati. Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan beda sedikit, tetapi intinya bahwa orang tua itu tidak boleh mengecewakan anaknya. Jadi orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak membuat anak kecewa terhadap dirinya. Artinya masing-masing mempunyai tugas sebagai orang tua maupun seorang anak yang juga mendapatkan naluri, yaitu berupa otoritas yang bisa memerintahkan orang tua. Nanti saudara akan tahu bagaimana ada naluri orang tua yang siap diperintah anaknya. Dan ini berupa naluri. Nah, keberhasilan di dalam kehidupan kita, di mana saudara dan saya di hadapan Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan adalah orang tua kita. Nah, kalau kita bisa memposisikan diri kita, memposisikan hidup kita seperti seorang anak yang punya kuasa, sehingga membuat orang tua secara naluri siap diperintah oleh anaknya, maka apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kerinduan hati kita akan terlaksana. Nanti kita akan sampai sana, pelan-pelan dulu saudara-saudara ya. Oleh karena itulah maka hal terpenting, posisikan diri kita sebagai orang tua yang tidak membuat kecewa anak-anak kita, yang tidak membuat anak kita tawar hati. Kenapa kita harus berlaku sebagai seorang anak terhadap Tuhan? Supaya rahasia tentang dirinya itu disingkapkan. Awalnya ketika saya mengenal nama Bapa, sudah sering kali saya saksikan. Awalnya saya menolak. Tetapi kemudian ketika saya memposisikan diri saya sebagai seorang anak, akhirnya karunia itu diberikan kepada saya. Dan untuk menerima nama Yahweh tidak bisa dipaksakan, karena ini merupakan pemberian. Lalu tugas kita apa, Pak? Tugas kita memberitakan nama Yahweh. Masalah orang itu mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Coba kita membuka ayatnya ya, sebelum saya masuk kepada sifat-sifat anak yang pada akhirnya bisa membuat orang tua siap diperintahkan anaknya. Kita membuka di dalam kitab Yirmiyahu pasal yang ke-24. Yirmiyahu pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Ini adalah kasih karunia untuk mengenal nama Bapa karena diberi hati oleh Bapa Yahweh itu sendiri. Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Siapa yang disebut aku di situ, saudara-saudara? Halo? Bapa Yahweh. Aku, Yahweh, akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, mengenal Yahweh. Bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jadi yang memberikan hati untuk mengenal Yahweh itu siapa? Yahweh itu sendiri. Lalu bagaimana Pak dengan Yeshua? Tentu hal yang sama juga Yeshua lakukan, karena Yeshua itu Yahweh. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Matius 11 ayat yang ke-27. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan kepada siapa yang sekiranya Putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi kalau Putra, yaitu siapa yang disebut Putra di sini? Yeshua, tidak menyingkapkan kepada saudara, maka saudara pun tidak akan mengerti. Walaupun saudara punya titel berderet-deret sekalipun.
Karena itu di dalam ayat yang pertama tadi, Matius 11 ayat yang ke-25 dikatakan apa? Aku mengaku kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa Engkau akan menyembunyikan hal ini dari orang-orang bijak dan orang pandai. Orang bijak dan orang pandai itu orang bertitel, ya, orang dewasa. Tapi kalau tidak disingkapkan, tidak akan ngerti. Kelihatannya memang aneh, tetapi itu realitas yang terjadi. Dan saya sendiri yang membuktikan. Saya sudah duduk satu meja bersama dengan orang-orang yang berderet-deret titelnya. Tentu orang yang bertitel itu orang pandai atau orang bodoh? Orang pandai. Tapi mereka tidak ngerti, padahal hanya membedakan nama, sebutan, bahasa, budaya. Menurut budaya Indonesia, Yahweh itu jadi Allah. Wah, ini tidak bisa membedakan. Budaya itu beda dengan nama. Nama tidak bisa diubah-ubah. Padahal kalau orang mau bikin skripsi saja, untuk S1 kan harus membuat skripsi. Ketika membuat skripsi itu seringkali mengutip-ngutip statement-statement orang dari buku-buku lain. Kemudian di situ ada log sheet, ada macam-macam kan di bawah itu. Nama orang pembuat bukunya tidak boleh salah. Lah kenapa Tuhan bisa diubah-ubah? Nah ini kan sesuatu yang aneh. Kan ada itu yang kalau anak-anak yang mau ambil titel S1 kan ada apa? Log sheet, op sheet, ya kan? Saya tidak akan menerangkan ini karena saya bukan dosen bimbingan skripsi. Tetapi saudara yang S1 pasti semua tahu apa itu op sheet, apa itu log sheet dan sebagainya. Karena kalau diterangkan akan panjang. Tetapi pada intinya ketika mengutip statement-statement dari buku referensi, nama penulisnya tidak boleh salah, ya. Tetapi setelah S1, setelah S2, S3 jadi S-teler, nama Tuhan gampang saja diubah, tidak masalah. Siapa bilang yang tidak masalah? Itu dipermasalahkan. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki namanya tidak boleh diganti-ganti. Pak, nama saya Yakub, saya dulu namanya pakai nama Tionghoa. Ada orang juga yang memanggil saya karena saya jualan babi, disebut Yakub babi. Enggak masalah tuh Pak bagi saya. Ya enggak masalah karena yang punya nama boleh diganti-ganti. Tapi Tuhan enggak mau namanya diganti. Keluaran 20 ayat 7, Keluaran 23 ayat 13, macam-macam banyak ayatnya. Ya kan? Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Saya katakan orang yang sangat beruntung karena saudara mengenal pemilik sorga, pemilik Samayim. Kenapa? Karena kita mau menempatkan diri kita seperti seorang kanak-kanak, ya. Bagaimanakah sifat kanak-kanak itu? Kita membuka ayat yang ke-15 dari Matius 11 ayat yang ke-15 dikatakan, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Saudara duduk di sini, saudara mendengar di jalan raya sana ada mobil lewat. Tetapi saudara tidak mendengarkan, hanya mendengar. Saudara mendengarkan saya berbicara. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau mendengar itu hanya sepintas, tapi kalau mendengarkan itu secara khusus menaruh perhatian dari apa yang disampaikan. Gitu ya. Itu seorang anak. Artinya apa?
dia mau belajar, tentu saja belajar dengan benar. Dan ini merupakan sifat orang yang lahir baru. Contohnya Rabi Saul. Siapa Rabi Saul? Dia ahli Torah, orang Farisi, anggota Sanhedrin, orang hebat itu saudara-saudara, orang pandai. Ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang ahli filsafat di Epikuros dan Stoa saja, awalnya Rabi Saul dilecehkan, tapi pada akhirnya mereka yang melecehkan dipermalukan. Tetapi yang luar biasa, dia sadar ketika dia melihat Yeshua HaMasyiah dalam sebuah penglihatan sampai matanya buta dan pada akhirnya dia didoakan dan sembuh. Dia jadi tahu siapa dirinya, bahwa hikmat yang dia dapatkan dari dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka konsekuensinya dia menggabungkan diri bersama dengan murid-muridnya Yeshua HaMasyiah. Sebagaimana kita ketahui siapa muridnya Yeshua HaMasyiah, dia adalah para nelayan, orang-orang sederhana yang bahasa Yunani saja susah. Kita membuka ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, dan setibanya di Yerusalem, Saul mencoba bergabung dengan para murid, tetapi semuanya takut akan dia karena tidak percaya bahwa dia adalah seorang murid. Jadi dia tidak menyatakan dirinya sebagai orang hebat ketika dia berjumpa dengan Yeshua, tetapi dia mau belajar. Itulah sifat kanak-kanak. Coba saja kalau orang tua saudara suka memaki-maki, anak-anak saudara pasti akan ikut-ikutan suka maki. Karena seorang anak itu melihat kehidupan orang tuanya. Jadi kalau memperhatikan orang tuanya rohani apa enggak, gampang diinterogasi saja anaknya. Nanti ketahuan semua. Karena apa? Seorang anak enggak akan bohong. Betul enggak saudara-saudara? Ya, yang paling gampang juga kalau saudara punya pembantu rumah tangga, interogasi pembantu rumah tangga saudara. Karena pembantu rumah tangga itu mengetahui persis kehidupan tuan dan nyonyanya. Akan ketahuan semua nanti di situ. Kalau saya yang menginterogasi seseorang, semua baik. Tapi kalau pembantu rumah tangga, ketahuan semua. Pak, dia itu baik pak, tapi di luarnya, luar biasa. Tapi kalau sudah marah, kebun binatang Ragunan isinya keluar semuanya. Babi, celeng, anjing, itu kan kebun binatang sudah keluar semuanya. Nah ini ya. Jadi kalau saudara melihat kerohanian orang tua, kelihatannya orang tua rohani, tapi anaknya dari kecil sudah pintar peletak-peletik jadi satria baja hitam. Wah, ini berarti saudara kurang perhatian terhadap anak saudara. Karena saudara membiarkan anak saudara suka nonton satria baja hitam. Dulu ketika saya masih kecil, saya enggak ngerti karena orang tua saya bukan orang rohani. Ke gereja hanya ke gereja-gerejaan, memang setia ke gereja tapi nggak ngerti apa yang disampaikannya. Sehingga dulu saya seneng punya pistol-pistolan ya, yang nanti dikasih seperti apa sabuk begitu, ada pelurunya, pistolnya itu ada pernya. Jadi belajar seperti film Django. Waduh, bangganya luar biasa. Ya, nah itu cerminan kehidupan orang tua. Karena itu saya ajar anak-anak saya untuk takut akan Tuhan. Saya tidak memamerkan kepada saudara, tapi saudara bisa melihat sendiri bagaimana anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dititipkan kepada saya. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena saya punya teman pendeta, anak-anaknya amburadul, ndak karu-karuan hidupnya.
Nggak bisa disalahkan juga. Mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk ngurusin jemaat sehingga lupa ngurusin anaknya, sehingga anaknya jadi terlantar, kurang perhatian, mereka mencari perhatian. Jadi kalau saudara punya sifat kanak-kanak, bukan kekanak-kanakan, ya beda. Sifat kanak-kanak dengan sifat kekanak-kanakan itu beda. Maka saudara akan punya kuasa, punya otoritas sebagai seorang anak yang mampu memerintah bapaknya, dan bapak ibunya ketika diperintah dia melakukan dengan sukacita. Nanti saudara akan tahu naluri yang seperti apa. Saya lanjutkan dulu. Yang kedua, pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dari kitab Matius 11 tadi, saudara-saudara. Ayat 18 sampai ayat 19. Sebab Yohanes sudah datang dengan tidak makan, tidak pula minum, dan mereka mengatakan dia kerasukan setan. Anak manusia datang dengan makan dan minum, dan mereka mengatakan, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat para pemungut cukai dan yang berdosa, dan hikmat diberikan oleh karena anak-anaknya. Ayat 18 dan ayat yang ke-19 ini berbicara tentang seseorang yang selalu berusaha untuk mencari-cari kesalahan. Seorang kanak-kanak dia tidak akan mencari kesalahan. Dia hanya mengcopy paste apa yang orang lakukan. Yang mencari-cari kesalahan ini adalah orang yang licik. Kalau ketemu dengan seseorang yang dicari kesalahannya, atau seorang politikus, makanya politikus itu ucapannya tidak bisa dipercaya. Hari ini merah, besok pagi bisa hitam, bisa kuning, terserah semenurut maunya saja. Maka dari itu saudara bisa melihat ketika politikus diwawancarai, yang seharusnya jawabannya tinggal ya atau tidak, muter bikin orang pusing dengerinnya. Padahal jawabannya sederhana, ya atau tidak. Makanya jawabannya selalu jawaban bersayap, bisa terbang ke kanan, ke kiri, bisa kemana-mana. Itu ucapan orang licik, saudara-saudara. Dan Tuhan tidak mengajarkan kepada kita seperti itu. Yang Tuhan ajarkan apa? Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadi tidak mencari-cari kesalahan. Coba kita membuka lagi kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Sebab setiap yang meminta dia menerima, dan yang mencari dia mendapatkan, dan bagi yang mengetuk ia akan dibukakan. Ini seorang anak, dia meminta dia akan mendapat, dia mengetuk dia akan dibukakan, dan sebagainya. Nanti saudara akan tahu, oh iya ya, ternyata benar juga ya, bahwa seorang anak itu punya kuasa, dan kuasanya itu berupa naluri dari orang tua, justru naluri orang tuanya untuk siap diperintah anaknya. Tetapi orang-orang yang mencari kesalahan, dia hanya mengutamakan pembenaran saja. Sudah jelas Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 katakan, Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Anak SD juga ngerti kalau saya ngomong aku Yakub Sulistyo itu namaku. Kalau ditanya namanya siapa? Yakub Sulistyo, gampang. Tapi orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bijak, kata firman tadi, muter saja. Karena apa? Mencari kesalahan. Itu bukan yang dimaksud nama lah. Kalau yang bukan dimaksud nama apa? Simpel saja, tapi dibuat sulit. Ini realitas yang terjadi loh saudara-saudara ya. Kemudian kita membuka lagi, kita kembali ke kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Kemudian
dia mulai mengecam kota-kota yang di dalamnya banyak mujizat-mujizatnya telah terjadi karena mereka tidak bertobat. Seorang anak itu kalau diomelin orang tuanya, ampun papa, ampun mama, apalagi diajar, dia tidak akan berani. Dulu di belakang rumah saya yang di Comal itu ada rel kereta api, saudara-saudara. Dan kejadian banyak sekali ada anak kecil naik rel, itu rel pembawa tebu, yang naik kemudian dia terpleset, jatuh, kakinya kelindes dan dipotong, diamputasi. Nah sekali peristiwa saya melihat Simeon itu naik rel itu, saudara. Saya marah besar sama dia. Sudah, orang Jawa bilang kapok cito. Kapok cito itu apa ya? Kapok sak kapok-kapok ini, tidak berani lagi, saudara. Ya, itu artinya bertobat. Tapi kalau orang yang dewasa terkadang jadi Kristen tomat. Hari ini tobat, besok pagi kumat. Jadi artinya bukan bertobat tetapi apa? Menyesal, ya, menyesal. Yang diutamakan hanya mukjizat dan berkat tadi kan? Ayatnya mengajarkan seperti itu. Berapa banyak kali orang berpikir dengan adanya mukjizat dan berkat menunjukkan bahwa Tuhan menyertai aku. Saya mau tanya kepada saudara, tolong dijawab. Dosanya Kepa, Petrus, dengan dosanya Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot di hadapan Tuhan sebetulnya sama atau tidak? Sama. Itu sama, saudara-saudara. Tetapi perbedaannya, Kepa bertobat, sedangkan Yehuda Iskariot menyesal, maka dia gantung diri. Beda ya. Karena itu kalau saudara sebagai seorang kanak-kanak, bersifat kanak-kanak, bukan kanak-kanakan, kekanak-kanakan, tapi mempunyai sifat kanak-kanak di hadapan Tuhan. Artinya apa? Saudara bertobat dari kehidupan lama, saudara punya power, punya kuasa sebagai seorang anak yang mampu memerintah orang tuanya dengan cara naluri orang tuanya. Tetapi kalau orang yang tidak mau bertobat merasa saya dipakai Tuhan, saya mendoakan orang sakit apapun sembuh, mujizat dinyatakan, orang ini sebetulnya tidak menyadari bahwa sebetulnya Tuhan pakai dia, tetapi tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Tetapi karena menggenapi di dalam kitab Yesayahu pasal 45 ayat berapa? Coba kita membuka ayatnya. Yesayahu pasal yang ke-45 ayat berapa, saudara-saudara? Saya sudah sering kali mengatakan kepada saudara, ayat 5. Kita ucapkan bersama ya. Yesayahu pasal 45 ayat 5 bersama. 2, 3. Yesayahu pasal 45 ayat 5. Diingat, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Itu hanya perlengkapan saja, tapi tidak mengenal. Padahal untuk masuk surga harus mengenal dan dikenal, saudara-saudara. Jadi percuma juga kalau kita hanya mengenal Yahweh tapi Yahweh tidak mengenal kita. Maka seringkali kita katakan aku bangga memiliki Yahweh. Sebetulnya itu salah. Yang benar aku bangga dimiliki Yahweh. Aku bangga punya iPad ini. Berarti lebih hebat aku atau iPad? Aku. Nah kalau aku bangga memiliki Yahweh, berarti lebih hebat akunya daripada Yahwehnya. Kita bangga karena kita dikenal oleh Yahweh, karena kita dimiliki oleh Yahweh. Saudara merasa miliknya Yahweh?
Karena saudara diberi karunia untuk mengenal namanya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan bukti kuasa kanak-kanak yang membuat orang tua bertekuk lutut di hadapan anak-anak. Tapi secara naluri. Yang pertama, saat menangis. Ketika saudara punya bayi saudara nangis, saudara masih tidur, saudara bangun apa karepmu nangis sono kekejer. Saudaramu bangun enggak? Bangun. Saudara ngantuk berat. Saudara kalau misalkan anak saudara itu nangis karena lapar, saudara mau membuatkan susu? Atau saudara biarkan anak saudara nangis terus, saudara sumpel telinga saudara dua-dua? Tidak kan? Itu kanak-kanak yang punya otoritas, yang membuat orang tua mau tidak mau lelah seperti apapun, ketika bayinya nangis maka dia bangun dan dia akan meladeni bayinya. Bayinya enak tinggal ngek, celup, ya kan? Orang tua yang susah harus bikin. Saya ingat dulu waktu anak-anak masih bayi, kadang ya yang sering bangun Bu Yakub. Tapi kalau misalkan saya lihat Bu Yakub tidak bangun, saya bangun. Mata sudah ngantuk berat, ya sudah bangun bikin susu, ya, ketekelan. Karena itu seorang anak punya kuasa. Saat saudara melihat bayi saudara sakit, saudara ikut merasakan sakit enggak? Atau saudara bilang aleman, sidik-sidik loro gitu saudara? Enggak kan? Tuhan, kalau bisa sakitnya dipindah ke siapa? Dipindah ke siapa? Pindah ke aku supaya anakku ini tidak sakit, kan gitu. Itu otoritas seorang anak. Jadi kalau saudara punya sifat kanak-kanak, bukan sifat kekanak-kanakan, ketika saudara sakit, Bapak Yahweh katakan, aku ambil sakitmu, aku bawa karena aku tidak ingin kau sakit. Kan gitu. Enak ya jadi kanak-kanak ya. Sifat kanak-kanak inilah yang Tuhan cari, saudara-saudara. Kemudian bukan hanya saat sakit, tapi saat anak saudara disakiti orang, apa yang saudara akan lakukan? Saudara biarkan, parepmu tak tendang sih kowe balik gini, begitu? Apa saudara akan belain? Pasti belain. Ya, bahkan dulu, zaman dulu seringkali terjadi anak sama anak bertengkar, orang tua belain, akhirnya orang tua sama orang tua bertengkar, anaknya sudah serawungan lagi, orang tuanya masih bertengkar. Itu karena apa sih? Karena belain anak yang disakiti. Ya, saya sampai ngomong sama Dina, Din, Dedi tidak pernah pukul kamu. Kalau sekali waktu ada orang yang menjadi suamimu berani mukul kamu, tak cegelut. Loh, itu hati seorang ayah, saudara-saudara. Tapi jawaban Dina apa? Di sini mah gampang, Dad. Kalau orang berani mukul, lapor polisi, habis dia. Wong seorang anak itu loh, saudara-saudara. Saya pernah di Amerika nginep di rumahnya Pak Pendeta Yusak, ya. Nah, ketika saya nginep di situ ada seorang anak kecil yang diasuh karena Pak Yusak ini dapat sertifikat dari pemerintah untuk mengasuh seorang anak. Jadi untuk mengasuh anak itu ada sertifikatnya dan itu diuji. Saya tanya, anak ini di sini kenapa Pak Yusak? Itu karena orang tuanya di penjara, Pak Yakub. Loh, lah kok iso di penjara gimana? Anak ini dianiaya sama orang tuanya.
Kemudian ketika anak ke sekolah, anaknya kan berbilur-bilur. Nah pada saat itu dia buka baju karena olahraga apa enggak tahu. Gurunya lihat, loh kamu badannya kok kayak gini, kenapa? Aku dipukul sama orang tuaku. Ambil orang tuanya sama polisi, saudara-saudara, dan ada di dalam penjara. Dan di Amerika seorang anak bisa memenjarakan orang tuanya kandung sendiri karena adanya undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak itu ya ada baiknya, tapi juga ada buruknya, karena membuat anak jadi kurang ajar. Coba saja dulu waktu saya SD kelas 1 belajar baca A, B, C, A, B, A, B, U, Bu, Abu, B, U, Bu, D, I, D, Budi, kan selalu gitu. Bapak Budi, Ibu Budi itu selalu jadi pelajaran dulu kan. Tapi saudara-saudara, kalau enggak bisa waplok, dulu ada guru saya kelas 1 namanya Pak Joyo, itu pegangnya garisan. Kalau anak enggak bisa, selanggang tangan, geplai, saudara. Sekarang mana ada berani guru begitu, masuk penjara. Dulu tangan digeplai, pulang sampai rumah lapor orang tuanya, omelin sekalian sama orang tuanya. Itu dulu, beda dengan sekarang. Jangankan kok sampai ngaplok, tonyo kepalanya, saudara, bisa bahaya, saudara. Memang semua itu ada baiknya, ada buruknya. Baiknya seorang anak terlindungi, tapi buruknya jadi kurang ajar kalau tidak hati-hati. Maka harus bisa mendidik anak dengan baik. Maka jadilah orang tua yang baik, yang tidak membuat anak-anak kepahitan terhadap dirinya, sehingga saudara punya sifat kanak-kanak yang punya otoritas, mampu menggerakkan hati Yahweh untuk memberkati, untuk melakukan sesuatu bagi saudara. Karena kitab suci dikatakan bahwa Tuhan itu selalu on time. Coba kita membuka di dalam Yesayahu pasal 59. Yesayahu pasal 59, kita buka ayat 1. Nah, di capture sudah ada. Tolong saudara ucapkan dengan suara yang keras sampai telinga saudara mendengar suara saudara sendiri bersama dengan saya. Siap? 2, 3. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Jadi ketika saudara nangis, meneteskan air mata, Yahweh mendengar. Kenapa? Karena saudara menangis seperti seorang anak kecil. Yang dimaksud bukan saudara gerung-gerung, geblok-geblok, guling-guling, bukan itu. Tetapi saudara memiliki hati seorang anak yang sudah pasrah. Maka saya seringkali katakan, kalau kita menghadapi permasalahan, jangan turun tangan. Kita angkat tangan supaya tangan Tuhan yang turun. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Simpel sekali, saudara. Tetapi kenapa, Pak? Saya kok sudah berdoa tetap aja enggak ini? Perhatikan ayat 2. Kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Ada orang yang mengatakan begini, Pak, saya berdoa Tuhan tidak mendengar. Saya mau tanya kepada saudara, benar atau tidak? Saya berdoa Tuhan tidak mendengar tuh, Pak. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena Tuhan itu maha mendengar. Ya. Jawaban doa itu ada berapa? Saya sudah pernah mengajarkan. Ada 3. Yang pertama, ya, artinya saudara mendapat mukjizat. Yang kedua, tunggu. Tunggu itu artinya apa? Ya tunggu, seperti kalau saudara sedang memasak, anak saudara nangis, masakan saudara belum matang, apa saudara mau kasih kepada anak saudara? Mencret anak saudara.
tunggu sampai matang. Nanti kalau sudah matang aku kasih kamu makan akan nikmat. Yang ketiga jawabannya tidak. Kenapa jawaban tidak? Karena Tuhan tahu, lebih tahu daripada kita. Siapa tahu ketika jawaban itu dikabulkan, saudara jadi jauh dari Tuhan. Banyak kok buktinya. Pak, doakan saya pengen punya mobil. Nanti kalau saya sudah punya mobil, saya akan pergi ke gereja naik mobil. Saya tidak capek lagi, kita doakan. Giliran sudah punya mobil, ke gereja? Kenapa? Naik mobil, jalan-jalan, betul Pak Slamet. Jalan-jalan. Lah kalau ditanya kenapa, Tuhan kan maha tahu Pak. Ya Tuhan maha tahu, tahu juga hatimu yang tidak benar, kan gitu. Sering saudara-saudara. Maka terkadang Tuhan izinkan ada kotoran-kotoran di dalam kehidupan kita. Kerikil-kerikil yang membuat kita selalu dekat kepada Tuhan. Itu seperti bunga, pohon bunga yang indah, tapi di bawahnya itu banyak kotoran kambing, kotoran apa. Tapi sebetulnya kotorannya itu adalah untuk rabuknya. Coba sekarang saudara melihat ada pohon yang indah, bunganya indah. Wah, enggak cocok ini, bawahnya kotoran seperti itu. Saudara ambil pot terbuat dari emas. Kemudian saudara ambil pasir berwarna-warna, bila perlu diberi glitter ya, yang biar mengkilat-mengkilat begitu. Kemudian pohon tadi saudara cabut, taruh di situ. Orang lihat pertama, wih keren, hebat, ini cocok. Bisa bertahan lama? Enggak. Berapa banyak kejadian seperti itu? Saya ini sudah sering kali saudara. Giliran butuh gereja, woyo Pak Yakub, tolong. Nanti giliran sudah tidak butuh, ngelirik aja enggak saudara. Tapi enggak masalah, karena itu tugas saya. Tapi saya yakin yang ada di depan saya semua tidak begitu. Amin. Kemudian saudara-saudara, selanjutnya anak yang bagaimana? Sifat kekanak-kanakan tidak boleh, tapi sifat kanak-kanak boleh. Tetapi sifat kanak-kanak yang bagaimana? Yang pertama adalah penurut terhadap firman. Yeshua itu taat kepada Bapa Yahweh. Kita membaca di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ya, itu ada. Sekarang saudara yang baca tolong dengan suara yang keras supaya bisa masuk ke video ya. Dengan suara yang keras bersama-sama ayat yang ke-8, 2, 3. Waduh, luar biasa. Yeshua taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kemudian Yitzhak, Ishak ya. Coba kita membuka ayatnya di dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ayat 9 sampai 12 saya akan baca, perhatikan. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Elohim katakan kepadanya, dan di sana Abraham mendirikan mezbah, dan dia menyusun kayu-kayu itu, dan dia mengikat Yitzhak anak laki-lakinya itu, dan meletakkan dia di atas kayu-kayu di mezbah itu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya. Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman, Abraham, Abraham. Dan dia menjawab, ini aku. Lalu dia berfirman, janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anak itu, dan jangan berbuat apapun kepadanya, karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu dan anak tunggalku dari aku. Anak tunggalmu dari aku. Saudara tahu
Yitzhak ini termasuk orang yang taat. Ketika dalam perjalanan naik ke atas, Yitzhak tanya, "Bapak, aku bawa kayu, ada pisau, mana dombanya?" Nanti Yahweh yang menyediakan. Dia bukan bayi loh saudara. Kalau menurut sejarawan Israel, sejarawan Yahudi, waktu itu Yitzhak umurnya 25 sampai 30 tahun. Jadi ketika tangannya diikat, bisa enggak dia berontak? Bisa enggak dia lari? Bapaknya enggak akan bisa ngejar, apalagi orang mau dibunuh. Pasti larinya sifat kuping dan enggak akan kena. Tapi tidak, dia nurut. Dia siap dikorbankan. Siapa yang siap berkorban, dia tidak akan menjadi korban. Tetapi siapa yang tidak berani berkorban, dia akan jadi korban. Inilah kehebatan Tuhan kita. Karena kita punya sifat kanak-kanak, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, sifat kanak yang seperti apa? Yang pertama penurut, yang kedua hormat terhadap orang tua. Torah mengajar demikian. Keluaran 20 ayat 15, Ulangan 5 ayat yang ke-16. Kemudian hal itu juga dilakukan oleh Yeshua. Kita membuka ayat yang terakhir di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Di sana dikatakan, dan Yeshua bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan dan dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Yeshua increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Jadi Yeshua itu disukai Tuhan dan disukai manusia. Kenapa? Karena dia hormat terhadap orang tua. Jadi kalau saudara tidak hormat kepada orang tua, saudara bukan termasuk mempunyai sifat kanak-kanak di hadapan Tuhan. Bisa dipahami saudara-saudara? Lah nek orang tua saya ngaco piye, Pak? Menurut saudara kalau orang tua saudara ngaco misalkan, apa yang saudara kutuki wae? Begitukah? Apa yang harus kita lakukan? Doakan. Imani orang tua saudara berubah, maka dia akan berubah. Doa seorang ibu terhadap anaknya itu mandi loh, saudara, manjur. Doa seorang anak terhadap orang tuanya juga manjur. Kalau doa itu dengan tulus, dengan sifat kanak-kanak tadi, saudara ingat ketika saudara punya sifat kanak-kanak, saudara punya otoritas di hadapan Tuhan, membuat naluri Yahweh tidak bisa tinggal diam. Pasti dia akan segera menolong saudara. Bisa dipahami saudara? Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan saudara. Amin buat firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan oleh umat-umatmu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu kemuliaan Bapa Yahweh boleh dinyatakan. Kiranya jemaat Tuhan juga ada di dalam perlindungan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona ini. Engkau mengirimkan malaikat-malaikat dalam kubah berapi dari Samayim, dari sorga, sehingga ketika ada virus Corona mendekat, maka virus itu akan meleleh dan terbakar, sehingga umat-umat Tuhan tetap dalam keadaan sehat. Engkau memberkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa.
Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano alecha wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano alecha wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abito daraba, abito daraba, abi seba samai, daraba. Amin. Selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.